Saudara, hanya dalam 2 pekan, kebijakan soal tes PCR bagi penumpang pesawat berubah-ubah. Dari semula diizinkan menggunakan rapid test antigen, lalu wajib PCR, kemudian berubah lagi jadi tidak wajib PCR. Tak hanya soal perubahan kebijakan tes PCR untuk layanan transportasi saja yang kerap berubah. Dugaan praktik mafia bisnis tes PCR juga terus disorot publik. Setelah menuai polemik dan sorotan mengenai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat Jawa Bali, pemerintah kini mengubah kebijakan itu. Calon penumpang pesawat rute Jawa dan Bali kini cukup dengan syarat tes antigen saja. Padahal pekan lalu pemerintah masih menerapkan aturan wajib PCR dan menurunkan harga menjadi Rp275.000 untuk tes PCR. Akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali. Sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Perubahan kebijakan pemerintah terkait aturan transportasi ini berubah dalam 2 pekan. Jika dilihat pada sebelumnya, 18 Oktober 2021, syarat penerbangan Jawa-Bali wajib menyertakan hasil tes PCR 2 kali 24 jam meski sudah divaksin 2 kali. Kemudian pada 27 Oktober 2021, masa berlaku tes PCR untuk pesawat berubah menjadi 3 kali 24 jam. Selanjutnya, pada 28 Oktober 2021 berubah lagi. Penumpang pesawat di luar Jawa-Bali boleh gunakan tes antigen. Dan pada tanggal 1 November 2021, pemerintah kembali mengubah aturan, yakni tes PCR tidak lagi menjadi syarat terbang. Soal kebijakan tes PCR untuk layanan transportasi yang kerap berubah-ubah, dalam program Sapa Indonesia Pagi hari ini, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane mengatakan, dengan adanya persoalan ini, masyarakat kembali lagi tidak percaya dengan intervensi yang dilakukan pemerintah soal pengendalian COVID-19. Permasalahan tentang PCR ini, masyarakat kembali lagi menjadi tidak percaya dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Keseriusan ketika menekan PPKM dari sejak PPKM darurat sampai sekarang jadi luntur gara-gara ini ya, begitu ya Bu Mas Dalina ya? Iya, sehingga itu sangat mempengaruhi pengendalian di lapangan. Kita mau minta mereka untuk melakukan tes bagi suspek, kemudian kontak erat, juga pelaku perjalanan luar negeri, jadi terkesan seolah-olah ini bisnis. Padahal itu prosedur standar yang harus dilakukan. Nah itu kita menjadi harus bekerja ekstra untuk kembali meyakinkan masyarakat tentang bagaimana pengendalian itu dilakukan. Pakar komunikasi politik Henry Satrio melihat soal kebijakan tes PCR untuk layanan transportasi yang kerap berubah-ubah, ada indikasi rebutan panggung politik para menteri di pemerintahan Jokowi. Masalah komunikasi ini, kok saya melihatnya lebih dari itu, Mas Bayu. Ini seperti ada rebutan panggung komunikasi atau panggung politik di antara tokoh-tokoh yang ada di sekitar Pak Jokowi termasuk para menteri. Gitu. Kita masih ingat bocoran Pak Muhadjir waktu itu pada saat belum diputuskan tiba-tiba Pak Muhadjir bilang, oh ini PPKM sampai berapa bulan? Oh PPKM selesainya nanti sampai akhir bulan apa? Itu kan belum diputuskan waktu itu dibocorkan sama Pak Muhadjir. Nah ini begini lagi. Jangan-jangan ini begitu lagi, begitu menurut Anda ya? Ya jangan-jangan ini jadi rebutan panggung politik yang mudah-mudahan tidak sampai lah. Harusnya nggak boleh terjadi. Ada rebutan panggung politik di antara para menteri. Tak hanya soal perubahan kebijakan tes PCR untuk layanan transportasi saja yang kerap berubah. Dugaan praktik mafia bisnis tes PCR juga terus disorot publik. Dalam program Sapa Indonesia Malam 1 November 2021, redaktur majalah Tempo melihat ada dugaan sejumlah nama pejabat dan politisi yang terlibat bisnis tes PCR. Mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha. Kalau kita bedah juga dokumen-dokumen yang kami dapat itu, kalau kita bedah tuh mereka rata-rata biasanya kayak pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR. Dalam liputan investigasi majalah Tempo, salah satu pejabat yang diduga memiliki bisnis PCR adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 2 perusahaan PT Toba Sejahtera dan Toba Bumi Energi disebut memiliki saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia.
Juru bicara Menko Luhut, Jody Mahardi menyebut, Luhut berada di Genomic Solidaritas Indonesia karena diajak koleganya. Selain itu, Jody menyebut sejak GSI berdiri, tak pernah ada pembagian keuntungan pada pemegang saham tes PCR. Sebelumnya, dikutip dari laman detik.com, tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI. Dan melalui majalah Tempo disebut, partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan di awal pandemi. Dalam program Sapa Indonesia Malam kemarin, tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan, soal penentuan harga PCR sendiri merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, bukan keputusan 1 atau 2 orang. Penentuan harga PCR itu ditetapkan melalui audit dari BPKP. Jadi bukan keputusan 1-2 orang, namun hasil penelitian dan audit dari BPKP. Sedangkan perubahan harga, jadi setiap perubahan harga ya. Ketika 2 juta juga dari audit BPKP, ketika 1 juta juga dari audit BPKP. Intinya apa? Pemerintah ingin menjaga integritas terkait dengan penentuan harga tersebut. Harganya juga bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka di dalam e-katalog. Jadi aspek transparansi kita kedepankan. Langkah dan keputusan pemerintah dalam menangani pandemi memang penting. Maka dibutuhkan pertimbangan yang matang sehingga keputusan yang diambil tidak menuai kontroversi dan membuat bingung publik. Tim Liputan, Kompas TV.